Untuk kita mempersiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Saya mengundang, mari kita bangkit berdiri bersama. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau masuk dalam pujian penyembahan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Bahkan kita mau tenggelam dalam hadirat Tuhan. Mari persiapkan hati kita. Mari kita mau angkat suara, kita mau puji menyembah Tuhan pagi hari ini. Oh, Jesus, Jesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan pengucapan syukur kami Tuhan. Kami datang membawa korban syukur kami Tuhan. Kami mau datang membawa pujian penyembahan kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya Kau yang layak dengan segala pujian kami. Mari kita angkat suara, kita memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya.
berkata di tempat. Kerinduan hati kami Tuhan, kami boleh datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh datang Tuhan mempermuliakan Engkau Tuhan, mengagungkan Engkau Tuhan. Kami datang Tuhan bawa ucapan syukur kami. Kami datang Tuhan bawa segenap hati kami, jiwa kami, pikiran kami Tuhan. Kami mau berikan Tuhan untuk Engkau Tuhan. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Inilah kerinduan kami Tuhan. This is my desire to honor
God here and now, be lifted high, right here and now, be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. God here and now, be lifted high, right here and now, be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever. God here and now, be lifted high, right here and now, be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours Sekali lagi saya mau mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita membawa ucapan syukur kita sama Tuhan. Kita membawa hidup kita sebagai persembahan yang terbaik, yang hidup buat Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa kami rindu Tuhan, untuk Kau pakai seluruh hidup kami Tuhan, untuk menjadi perpanjangan-Mu Tuhan di dunia ini Tuhan, untuk boleh menjangkau setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar Tuhan. Ini yang kami rindukan Tuhan, untuk Kau pakai hidup kami Tuhan menjadi rumah doa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu,
semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Inilah hidup kami Tuhan, kerinduan kami Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hatiku sekarang.
hadirat-Mu Tuhan untuk pada hari ini ya Bapa. Engkau hadir tengah-tengah setiap kami Tuhan Yesus. Lepas sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kau pakai Tuhan hamba-Mu ini ya Bapa. Kau urapi dari bibir hamba-Mu Tuhan. Agar apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan boleh bawa kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Boleh bawa terobosan yang baru bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Saudara boleh kembali duduk. Boleh agak dikencengin mic saya, konsep. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Wah, mantap sekali saya mendengar suara-suara yang semangat ya. Saya mendengar suara-suara yang keep the fire burning. Sekali lagi shalom. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya akan sharing tentang karena sebulan ini ya kita berbicara soal keep the fire burning gitu ya. Apa sih keep the fire burning gitu? Kemarin di 2 minggu sebelumnya Pastor Stephen sudah bawakan ini. Terus di minggu lalu juga Koriki juga bawakan ini. Dan nanti selama 2 minggu ke depan sampai nanti ulang tahun gereja kita juga akan bawakan hal ini. Bapak Ibu Saudara, kita ya sebagai manusia ya, ini bukan hanya Bapak Ibu Saudara ya, tapi juga saya ya. Seringkali kita mengerjakan sesuatu yang baru. Ya, seringkali kita mendapatkan sesuatu yang baru. Entah pekerjaan kita, entah usaha kita, entah keluarga yang baru. Kita semua pasti mengalami hal-hal yang baru. Tapi ya, seringkali juga hal-hal yang baru atau kegiatan yang baru tersebut itu biasanya nggak kita lakukan sampai habis. Saya punya sebuah penelitian, tapi bukan saya yang meneliti ya. Ini ada sebuah organisasi penelitian dari Berlin, Jerman, ZipDo. Jadi ZipDo meneliti orang-orang, kira-kira sampelnya tuh kalau saya nggak salah 5.000 orang. Dia teliti di seluruh dunia. Ketika orang mengerjakan sesuatu yang baru, bayangin Bapak Saudara, dari 5.000 orang didapati 56% itu berhenti di tengah jalan. Jadi hal yang baru tersebut dikerjakan di awal-awal, dilakukan di awal-awal, tapi ternyata nggak sampai habis, berhenti di tengah jalan. Berapa persen? 56%. Bayangkan, 56% orang berhenti di tengah jalan. Berapa yang sukses mencapai tujuan akhir Bapak Ibu Saudara? 44. Kalau jawaban Bapak Ibu Saudara berada di sisa 44%, kita lihat no. Ternyata 39% itu gak konsisten sampai akhir. Ya, jadi ada yang berhenti di tengah jalan, sisanya 39% terus sih jalan nih, terus jalan melakukan hal tersebut, tetapi nggak konsisten. Jadi 39% ini nggak konsisten. Yang mana 56% ditambah 39% tidak mencapai tujuan awalnya. Sama-sama katakan tujuan. Jadi 56% orang plus 39% itu tidak mencapai tujuan. Sayangnya, tetapi juga untungnya ada yang menyelesaikan sampai akhir. Hanya 5% dari 100%. Kalau saya hitung ya, Bapak Ibu Saudara, hanya 1 orang dari 20 orang yang berhasil mencapai tujuan. Yang jadi masalah adalah ketika kita awalnya konsisten, terus tiba-tiba di tengah jalan kita nggak konsisten. Itu yang jadi dampak ya, yang kena dampak ya, bukan cuma kita sendiri, tetapi sistem kita. Saya punya satu contoh Bapak Saudara, ini tentang saya sendiri ya. Ketika 2 tahun yang lalu, 2 tahun 7 bulan yang lalu, saya hampir lupa umur anak saya sendiri. 2 tahun 7 bulan yang lalu Milan lahir. Awalnya kami berdua jadi bertiga.
Bapak Saudara, salah satu contoh ya, salah satu tolak ukur ketika seorang pria menjadi ayah, menjadi bapak, apa tahu nggak? Tambah sibuk, oke. Begadang, tambah sibuk. Secara fisik deh, secara fisik. Tambah sibuk pasti kurus ya. Tapi faktanya enggak. Faktanya enggak tambah kurus ya. Bapak-bapak yang baru punya anak harusnya begadang, harusnya sibuk, harusnya makin giat bekerja, harusnya badan makin kurus. Tapi enggak. Saya merasakan badan saya tidak makin kurus ketika saya punya anak, tapi makin gemuk. Boleh nggak Mas Toto? Di Mas Toto terus saya, wah sama nih katanya. Makin gemuk. Kenapa tau nggak? Dulu Bapak Ibu Saudara, waktu saya hanya berdua dengan istri saya, kalau makanannya dia nggak habis, yang makan adalah suami. Kalau makanan istri nggak habis, yang makan siapa? Suami. Sekarang 2 orang. Kalau makanan istri nggak habis, yang makan suami. Kalau makanan anak nggak habis, yang makan siapa? Istri. Bapak yang makan. Meskipun itu makan siang, ya, tapi diantepin dulu tuh sampai malam, sampai bapaknya datang. Ini bekas Milan, mau makan, ya makan. Semuanya bapaknya yang makan. Makanya saya pikir, kenapa ya berat badan saya naik drastis? Karena semua kadang dimakan sama suami. Tapi itu bagus sih. Bagus dalam artian kita tidak membuang makanan ya. Saya beberapa waktu yang lalu khotbah tentang 5 roti dan 2 ikan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri bilang, masih sisa berapa rotinya? 12 bakul ya. 12 bakul Tuhan bilang jangan dibuang, dikumpulkan. Ya, jadi makanan itu tidak boleh dibuang, tapi dikumpulkan. Jadi saya menganut firman Tuhan tersebut ya. Jadi semua makanan nggak dikumpulkan di keranjang atau di bakul, tapi dalam perut saya. Sehingga berat badan saya meledak naik. Satu hari saya merenungkan, saya punya istri, saya punya anak, berat badan saya naik. Dan yang paling berasa adalah ketika saya mau pakai sepatu. Benar ya? Ketika kita pakai sepatu itu biasanya posisi apa? Duduk. Duduk, terus ikat tali sepatu. Kok biasanya gampang, kok ini agak susah ya? Agak susah. Itu salah satu ciri berat badan kita naik ya, seperti kita. Nah, setelah saya timbang, ini timbangannya, akhirnya dicek 84 kg. Berat badan saya pernah mencapai 84 kg. Itu rekor yang baru yang saya pegang ya. Jadi 84 kilo. Saya berasa badan saya gemuk banget, gampang capek dan susah sekali untuk pakai sepatu. Jadi ketika saya punya anak dan kemudian punya istri ya, saya berpikir kayaknya nggak bisa deh kayak gini terus. Saya punya motivasi dalam diri saya mau, saya punya umur panjang, tapi sehat, tapi kuat. Ya, saya nggak mau punya umur panjang tapi sakit-sakitan, tapi lemes, tapi lemah. Saya nggak mau. Makanya saya lupa pada hari itu saya ambil keputusan untuk saya harus bertobat dari kegemukan ini, dari obesitas. Tinggi saya 172 cm. Jadi ketika menyentuh angka 84 kilogram, aneh banget saya. Itu saya obesitas. Jadi range-nya itu ketika saya cek ya, paling berat itu harusnya 74 kg untuk orang yang setinggi saya. Jadi pada waktu itu saya putuskan untuk diet. Yang saya lakukan adalah intermittent. Pertama yang saya lakukan adalah intermittent. Saya nggak makan pagi, cuman saya nggak ketat-ketat banget sih, saya biasa aja. Yang penting berat badan saya turun, saya sehat. Yang nggak saya lakukan adalah nggak makan pagi, nggak sarapan di weekdays. Karena weekend itu cheat day. Jadi di weekdays saya tidak makan, tidak sarapan, hanya minum kopi hitam aja tanpa gula. Lalu berat badan saya turun tuh, lumayan drastis. Karena biasanya kita sarapan, terus gak sarapan tuh pasti turun, nggak mungkin nggak turun. Kira-kira mungkin di angka 80-an kilo, cepat sekali turunnya, cepat sekali. Nah setelah itu saya terus lanjut intermittent, tapi nggak ada perubahan. Karena intermittent pada titik tertentu udah nggak akan turun lagi. Nah yang saya lakukan berikutnya adalah saya tidak minum
minuman manis di weekdays. Weekend saya harus family time tentunya. Jadi di weekdays saya nggak minum minuman manis. Konsisten tuh, saya sampai Jumat saya nggak minum minuman manis. Itu turun lagi, cepet 78 kilo, cepat. Setelah itu nggak akan turun lagi. Saya harus melakukan sesuatu. Saya harus olahraga. Jadi saya lakukan, biasanya saya setiap pagi bangun jam 4 pada waktu itu ya, bangun jam 4 karena saya ke kantor itu jam 6 kurang 15. Jadi saya harus bangun jam 4 pagi untuk saya lari pagi, paling nggak setengah jam. Itu cepat sekali. Sampai saya ingat banget, saya menyentuh angka 76 kg. Saya lihat di kaca, David ganteng banget ya, keren banget, beneran keren banget. Saya pemandangan diri saya, tentunya istri saya juga memandang saya juga seperti itu, ya kan? Tapi brother sister Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengalami hal-hal yang buat saya nggak konsisten. Ingat tadi saya intermittent dari pagi sampai siang, makan siang. Nah, tapi kadang-kadang karena tuntutan kerjaan segala macam itu bikin saya stres lah, bikin saya pusing. Terus saya excuse ke diri saya sendiri nih. Wah, hari Senin nih, hari yang berat nih kayaknya untuk setiap pekerja ya. Jadi kayaknya setiap Senin kita makan aja deh, sarapan aja deh. Saya lakukan sarapan. Wah, kayaknya badan butuh asupan gula nih. Akhirnya di weekdays itu yang tadinya saya nggak minum minuman gula, saya minum paling nggak seminggu itu ada sampai 2 kali lah saya minum. Badan capek, ngantuk, udahlah saya nggak usah lari pagi. Saya losin tuh, los sehari, akibatnya bisa los 6 bulan. Ya, losin. Akhirnya benar Bapak Saudara, ketidakkonsistenan saya bukan hanya membuat badan saya tetap di 76 kilo, enggak, tetapi merusak sistem yang udah ada. Bukannya malah stay, tapi berat badan saya naik jadi 78 kilo karena saya nggak konsisten. Jadi yang saya pelajari di sini adalah ketika kita tidak konsisten, itu menghancurkan sebuah sistem yang sudah terbangun sebelumnya. Jadi saya kasih tema khotbah 84 to 74. Dari 84 kilo jadi 70 kilo. Ketidakkonsistenan kita tidak hanya berdampak kepada performa hidup kita sendiri, tetapi sistem. Contoh di dunia kerja, saya sebagai sales ya, itu setiap akhir bulan pasti dituntut oleh tim accounting atau tim finance untuk kasih data yang tepat waktu, karena mereka akan ada closing. Jadi mereka butuh data dari tim sales. Ketika saya kasih tepat pada waktunya, mereka enjoy, mereka bisa kerjakan kerjaan mereka. Tetapi ketika saya telat memberikannya, mereka juga jadi telat untuk melakukan closing. Akibatnya apa? Semua sistemnya berantakan. Semua sistem yang sudah tersusun rapi berantakan semuanya karena saya telat. Sama juga dalam bidang pelayanan ya, yang relate pelayanan di Hope Church lah. Ketika Koriki membuat jadwal yang sudah tersusun rapi, kita semua yang pada awalnya semangat nih datang jam 8:30, terus kalau nggak bisa infokan beberapa hari sebelumnya. Tetapi kalau semangat kita turun, itu kita nggak lakukan lagi tuh hal-hal yang sama yang dulu kita lakukan. Mungkin Koriki terima jadwal, terima SMS atau terima WA dari kita yang nggak bisa, itu dadakan di hari H-nya lah atau di H-1. Sistem jadi berantakan. Yang tadinya Koriki sudah susun dari 2 bulan sebelumnya jadi berantakan. Makanya Tuhan sampai memberikan kita perintah untuk menjaga api kita tetap menyala. Dalam Imamat
Saya bacakan, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Tuhan memberikan kita perintah ini untuk api kita tetap menyala, karena Tuhan tahu kalau apinya padam, itu akan merusak semua sistem yang ada. Saya mau tanya Bapak Saudara, kenapa sih api ini tuh harus dibiarkan menyala? Jangan kita dengerin khotbah, oh ya, yes, api kita harus terus menyala dalam Tuhan. Tapi kita nggak tahu kenapa api kita harus tetap menyala. Kita harus tahu tujuannya. Setiap kita melakukan sesuatu, Bapak Saudara, kita harus punya sekali lagi saya katakan tujuan. Ketika kita tidak punya tujuan, maka yang kita lakukan itu tidak dengan segenap hati. Pada waktu awal-awal saya diet, saya punya tujuan nih. Saya mau jadi lebih sehat, saya punya motivasi untuk jadi lebih sehat agar saya bisa hidup dengan panjang umur, dengan sehat dan dengan kuat. Tetapi apa yang terjadi kalau saya tidak punya tujuan dalam hidup saya? Maka yang terjadi adalah ketidakkonsistenan seperti yang terjadi dalam hidup saya. Makanya di sini Tuhan tidak hanya memberikan perintah, tapi juga tujuan. Di ayat 10b, sesudah korban bakaran habis dimakan api. Di highlight itunya aja. Sesudah korban bakaran habis dimakan api. Artinya api itu menyala untuk membakar habis korban bakaran. Jadi pada waktu itu Tuhan memberikan perintah kepada para imam, kepada Harun dan kepada anak-anaknya, bahwa ada 3 korban: korban penghapusan dosa, korban bakaran, dan korban sajian. Tetapi kita bicara di sini adalah korban bakaran. Korban bakaran itu harus tetap nyala apinya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan perintah harus dibakar habis. Katakan habis. Harus dibakar habis. Makanya kenapa hanya korban bakaran yang harus dijaga apinya, agar apinya nggak padam. Karena api itu harus melalap habis semua korban bakaran. Kalau di korban penebusan dosa, di korban sajian itu ada bagian-bagian yang bisa dimakan oleh para imam. Tetapi kalau korban bakaran harus dihabiskan. Makanya Tuhan bilang apinya jangan sampai padam ya, karena tujuannya untuk membakar habis korbannya. Tuhan tahu kalau manusia nggak dikasih perintah tanpa tujuan, itu nggak akan kemana-mana. Mungkin hanya jalan di tempat aja, mungkin hanya muter-muter aja. Pasti Tuhan ngasih perintah punya tujuannya. Adam dan Hawa pertama kali diciptakan punya tujuannya. Dia melakukan setiap hari merawat taman Eden, terus memberikan nama, dikasih tujuan sama Tuhan. Dikasih perintah tapi juga dikasih tujuan. Pada waktu Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim, juga Tuhan kasih Abraham tujuan nih ke tanah yang ini. Meskipun ya Tuhan gak bilang kamu keluar dulu, nanti gue tunjukin. Tapi Tuhan kasih tujuan. Bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, udah lu keluar dulu aja deh, lu lewatin dulu deh laut mati. Kemana Tuhan? Udah lu lewati dulu aja. Enggak. Tapi dari awal Tuhan kasih tujuan kepada bangsa Israel, yaitu ke tanah Kanaan. Tuhan memberikan perintah pasti dengan tujuan. Karena Tuhan tahu manusia itu harus hidup dengan tujuan. Ketika manusia tidak hidup dalam tujuan, maka itu yang terjadi, ketidakkonsistenan. Akhirnya malas, akhirnya udah berubah aja. Jadi perlu ada yang namanya tujuan. Saya mau kasih gambaran bedanya motivasi dan tujuan. Gampangnya gini Bapak Saudara, kalau motivasi itu sebenarnya sesuatu yang kita hanya bisa rasakan.
Ya, motivasi itu sesuatu yang hanya bisa kita rasakan. Tapi tujuan itu adalah sesuatu yang real yang bisa kita ukur. Ya. Contoh adalah tadi ketika saya ingin diet, motivasi saya apa? Ingin punya badan yang panjang umur dan sehat dan kuat. Itu motivasi. Ya. Nah, tapi saya harus punya tujuan karena motivasi saya nggak cukup. Tujuannya adalah saya bisa mencapai di berat badan tertentu. Itu adalah tujuannya. Kalau hanya motivasi aja, itu hanya di awal-awal saja. Ya, hanya dalam terawangan kita aja. Sama nih, ketika kita dalam melayani Tuhan, motivasinya apa kita melayani Tuhan? Saya yakin jawaban dari kita pasti sama, menyenangkan hati Tuhan dan membalas kasih Tuhan. Benar ya? Tapi kita nggak punya tujuan. Ukurannya apa? Oh, ukurannya adalah berarti kita harus memberikan yang terbaik. Yang terbaik itu seperti apa? Oh, ya udah kita ikut pelayanan di dalam gereja. Hanya pelayanan enggak, tapi kita punya tujuan. Ketika kita punya tujuan dalam melayani, pasti pelayanan kita tuh akan ke-upgrade. Dalam hal pekerjaan juga sama. Kita bekerja untuk apa, Bapak Saudara? Motivasi kita dalam bekerja, yang bapak-bapak pasti tahu, motivasinya untuk apa? Menyenangkan istri. Motivasi kita bekerja untuk apa? Untuk menghidupi keluarga kita, betul ya? Untuk menghidupi keluarga kita. Tapi itu yang nggak cukup. Menghidupi keluarga kita yang seperti apa? Kekurangan sih kekurangan, tapi tetap hidup kan? Nah, tapi harus ada ukurannya gitu. Ketika saya bekerja, saya harus tahu, oh iya, saya bekerja untuk making money, saya bekerja untuk cari uang. Tapi gimana caranya untuk cari uang? Saya harus punya tujuan. Oh, tujuannya saya harus bekerja sebagai apa? Bekerja sebagai sales, karena itu skill saya. Bekerja sebagai apa? Bekerja sebagai animator, karena itu skill saya. Kita harus punya tujuan agar kita tetap punya semangat gitu. Nggak di situ-situ aja. Jadi yang pertama yang kita pelajari pada hari ini adalah kenapa api kita padam, karena kita nggak punya tujuan, atau karena kita kehilangan tujuan. Bapak Saudara, masih mending ya, ini masih mending kita lupa akan tujuan kita, masih mending kita kehilangan tujuan. Yang namanya kehilangan berarti sebelumnya ada. Nah, tapi yang jadi persoalan berikutnya adalah kita berjalan tanpa tujuan. Kalau kita kehilangan tujuan, cara yang paling benar adalah, solusi yang terbaik adalah kita ingat lagi tujuan awal kita bekerja atau tujuan kita melakukan segala sesuatu itu seperti apa. Tetapi Bapak Saudara, ketika kita berjalan tanpa tujuan, yang pertama yang bisa saya kasih solusi Bapak Saudara adalah kita set the goal. Kita harus punya tujuan. Jadi kalau sekarang Bapak Saudara jalan begitu aja juga tanpa tujuan, nah sekarang saatnya kita untuk set tujuan kita. Motivasi itu adalah bahan bakarnya kita, tetapi tujuan itu arahnya kita. Jadi kita kalau misalkan punya mobil ya, punya bensin, tapi nggak punya tujuan, ya udah dipakai aja itu mobilnya, keliling-keliling nggak jelas, karena kita nggak punya tujuan. Mau kemana? Nggak tahu lah, ini bensin masih banyak, ayo kita pakai aja. Tapi kita nggak tahu mau kemana. Nah, perlunya tujuan itu arah kita. Mau kemana? Oh, mau ke Cikarang. Yaudah yuk lewat jalan tol dalam kota, terus sampai ke Cikarang. Habis Cikarang mau kemana? Ke Bandung. Yaudah yuk kita ke Bandung. Punya bensin dan punya tujuan. Kalau kita punya motivasi doang tanpa punya tujuan, akhirnya kita mungkin akan muter-muter aja di sini. Lama-lama bensin habis ya? Habis. Lama-lama motivasi itu bisa habis. Mau cari di mana? Sama kayak motivasi kita. Kalau kita nggak punya tujuan, pasti motivasi kita akan habis. Makanya pentingnya sebuah tujuan. Ketika kita punya tujuan, oke, udah sampai Cikarang. Terus tujuan kita kemana ya? Oh, habis itu kita ke Bandung. Punya motivasi lagi. Kita isi bensin dulu ya di Cikarang. Habis itu kita pergi ke Bandung. Motivasinya keisi lagi, bahan bakarnya keisi lagi, sehingga kita mencapai tujuan kita.
Lalu yang berikutnya, di sini ada ayatnya, Filipi 3:13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di depanku, dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus berkata, dia harus berlari-lari sampai tujuan. Yang dia lihat itu tujuannya, bukan bahan bakarnya, bukan motivasinya, tujuannya. Yang membuat kita finishing well itu bukan motivasi kita, tapi tujuan kita. Makanya kita harus punya tujuan yang terukur. Saya nggak mau cuma punya motivasi, saya mau kurus doang, tapi saya harus punya ukuran. Saya kurusnya, saya idealnya di angka berapa? 74 kilo adalah angka yang ideal. Jadi Bapak Saudara juga harus ngeset tujuannya apa. Oh, saya mau menghidupi keluarga saya. Oke, menghidupi keluarga Bapak Ibu Saudara berarti sebulan harus punya uang berapa? Itu kan yang harus di-set. Itu kan yang bisa diukur. Oh, saat ini saya sebagai sales, gaji saya cuma 5 juta misalnya. Contohnya 5 juta, saya nggak bisa hidup dengan 5 juta. Kalau saya ingin menghidupi keluarga saya dengan layak, saya harus punya gaji 10 juta. Seorang sales ditanya, gaji 10 juta harus gimana? Oke, saya harus kerja lebih keras lagi sehingga saya nanti naikin jabatannya jadi sales assistant manager misalnya, sehingga gaji saya 10 juta. Nah, itu tuh harus punya tujuan yang terukur, Bapak Saudara, sehingga kita menjalani segala sesuatu itu semangat, karena kita tahu nih arahnya mau kemana. Dalam pelayanan juga gitu, kita tahu nih arahnya mau kemana. Biasanya dalam pelayanan itu kita tahu cuma saya ingin menyenangkan hati Tuhan, tapi kita nggak punya tujuan tertentu. Makanya banyak dari kita yang pada akhirnya undur dari pelayanan. Banyak dari kita yang akhirnya oke sih gue ikut pelayanan tapi gitu-gitu aja, karena kita nggak punya tujuan yang terukur. Yang selanjutnya adalah yang nomor 2. Apa yang membuat orang enggan menjaga apinya? Ayat 9b, korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Saya highlight kalimat semalam-malaman sampai pagi. Tadi udah tahu ya Bapak Saudara kenapa apinya harus dijaga semalam-malaman, karena api itu harus tetap menyala untuk membakar habis korban bakaran. Nah, di sini yang saya highlight adalah semalam-malaman sampai pagi. Bicara soal semalam-malaman, biasanya yang dilakukan manusia ketika malam adalah tidur, istirahat. Tapi Tuhan nyuruh Harun dan anak-anaknya, kamu harus jaga ya semalam-malaman sampai pagi. Berbicara soal sesuatu yang bikin kita tidak nyaman, yang biasanya kita lakukan tapi tidak boleh kita lakukan. Tantangan hidup yang membuat kita bahan bakarnya habis, yang membuat nyala api kita jadi redup. Tantangan hidup, ketidakenakan, ketidaknyamanan. Oh, saya harus pelayanan datang pagi jam 8:30. Biasanya saya datang ke gereja jam 10 pas. Saya harus 1,5 jam lebih awal. Nggak enak. Ada tantangan di situ. Ada ketidaknyamanan di situ. Itu yang membuat kita biasanya undur, yang membuat kita biasanya jadi males, yang membuat kita biasanya jadi habis apinya, karena tantangan tersebut. Malam itu enaknya tidur, Mas David. Ngapain enggak suruh jaga api? Waktunya istirahat kali. Ada excuse tertentu untuk menghindari ketidaknyamanan tersebut. Tapi saya nulisnya nggak cuma ketidaknyamanan ya, yaitu kembali kenyamanan. Kenyamanan ini juga merupakan sebuah tantangan buat kita. Kita yang sudah nyaman dengan hidup kita pasti akan mentok di situ aja.
Saya nih sebagai sales, kalau saya nyaman dengan gaji saya saat ini gitu ya, cukuplah segini mah. Udah tuh, saya melakukan pekerjaan, ya udah sebatasnya aja, segitunya aja, karena saya nyaman. Tapi beda orang yang misalkan punya usaha gitu ya, saya mau naikin omset dari yang awalnya 10 juta sebulan menjadi 20 juta sebulan, dia pasti akan melakukan segala sesuatunya lebih dari yang sebelumnya. Gue nyaman segini-gini aja, udah gue segini-gini aja, gue cukup puas dengan segini-gini aja. Jadi tantangan hidup gak berbicara soal ketidaknyamanan, tapi kenyamanan. Di saat nyaman malam-malam enaknya tidur, ya enaknya tidur. Ya udah, tapi kalau nyaman gak akan bisa kemana-mana, di situ-situ aja. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu juga. Ayat berikutnya, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi Bapak Saudara, anggap tantangan yang kita alami, ketidaknyamanan yang kita alami itu sebagai batu loncatan buat kita. Ada hal-hal yang mungkin gak enak yang kita rasakan, tapi anggap aja itu sebagai sesuatu batu loncatan buat kita. Pengalaman saya ketika saya bekerja, Saudara, yang namanya sebagai sales, maksudnya tahu ya, kita dua salesnya, dan banyak dari kita pasti sales, pasti taunya hanya jualan barang aja, ya kan? Hanya jualan ke customer, pitching, habis itu udah selesai jualan, kelar. Itu tugasnya sales. Tapi sales di kantor saya dituntut untuk enggak itu aja, lebih dari itu. Jadi kami harus analisis pasar, analisis market, dan itu butuh effort lebih. Bahkan ya, saya itu harus setiap minggu harus present dalam bahasa Inggris. Kalau anak zaman sekarang kayaknya sih aman-aman aja ya, Gen Z kan dulu aman-aman aja, karena mereka sehari-hari pakai bahasa Inggris ya. Tapi untuk generasi seumuran saya pasti ada sedikit effort lah gitu. Itu setiap minggu. Kan saya sales ya, ngapain saya present tentang market, ngapain saya present tentang pencapaian saya, ngapain pakai bahasa Inggris juga, padahal dalamnya nggak ada orang yang bisa bahasa Indonesia. Di dalamnya ada orang yang bisa bahasa Indonesia, tapi kenapa saya harus melakukan itu? Saya lakukan ya? Saya lakukan. Kalau nggak saya lakukan, saya akan dipecat ya tentunya. Tapi Bapak Ibu Saudara ya, minggu pertama saya lakukan itu deg-degan banget, parah. Saya buat saya kan dikasih bahannya dulu ya, habis itu saya summary, saya minta tolong chat GPT untuk summary-nya, poin 1, poin 2, poin 3. Dan ketika lagi present, kita pakai Zoom ya, pakai present, terus saya pakai kertas, saya baca, benar-benar saya baca bahasa Inggrisnya, saya baca poin 1, poin 2, poin 3, benar-benar saya baca, dan pasti berlibat-libat. Kalau saya ngomongnya cepat ya, pasti suka berlibat-libat. Minggu 1 dilewati dengan berlibat-libat. Minggu kedua saya buat lagi contekannya 1, 2, 3. Getting better. Jadi baca tapi nggak berlibat-libat, lumayan lah, pronunciasi lumayan lah, yang dengar paling nggak paham. Minggu ketiga, minggu keempat, minggu ketujuh, sampai kemarin hari Kamis saya weekly, saya lupa ada weekly hari Kamis jam 3. Itu kan berarti saya udah nggak mikir lagi, udah nggak deg-degan lagi kan, bener nggak? Sampai saya lupa ada weekly jam 3. Mana belum buat contekan. Tapi ya, ternyata itulah kalau kita jadikan tantangan sebagai batu loncatan ketika present tanpa baca, bisa loh, bisa. 2 bulan yang lalu mungkin saya pelangap-pelongo, tapi kemarin bisa. Karena apa? Karena saya lalui setiap tantangan-tantangan tersebut.
jadi batu loncatan buat saya? Bisa. Nah, jadi apa tantangan kita saat ini? Nggak apa-apa, dihadapin aja. Justru kalau nggak ada tantangan itu hal yang aneh. Setiap kita yang hidup pasti punya tantangan. Harusnya kita senang punya tantangan. Dalam hal ekonomi mungkin, dalam hal pengetahuan, biar kita bisa mengupgrade diri kita. Kadang-kala ya, nggak berasa, oh akhirnya gue levelnya udah setinggi ini ya. Nggak berasa, oh sebulan pendapatan gue udah segini ya. Nggak berasa, oh ternyata skill gue sekarang sampai di sini ya. Nggak berasa, karena kita jadikan tantangan itu sebagai batu loncatan. Dinikmatin aja, Bapak Saudara, dinikmatin aja. Meskipun mungkin deg-degan ya, pasti, ketakutan, pasti. Tapi ada ayat yang keren banget. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu cobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu cobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungi. Next, jangan takut sebab Aku menyertai engkau. Akunya di sini adalah Allah. Allah menyertai engkau. Jangan bimbang sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut terhadap tantangan, karena tantangan itu adalah bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita semua yang ada di sini bisa ada sampai saat ini karena ada siapa, Bapak Saudara? Ada Tuhan. Kalau ada tantangan, ada Tuhan. Jadi gak usah khawatir. Tuhan sendiri yang sudah berjanji. Jangan takut, jangan bimbang, karena Tuhan yang pegang tangan kita. Ya. Jadi kalau ada tantangan, nggak usah kendor, nggak usah undur. Terkadang kita manusia memilih sesuatu yang lebih mudah dibandingkan yang lebih benar. Kita punya excuse, kita punya alasan-alasan untuk kayaknya gue mundur deh, kayaknya gue nggak bisa deh, kayaknya gue nggak bisa next level deh, gue segini-gini aja. Nah, kadang-kadang kita melakukan sesuatu tuh cari sesuatu yang lebih gampang gitu, bukan sesuatu yang lebih benar. Saya kasih contoh ya. Ketika ada ayat firman Tuhan yang berkata, kalau kamu tidak membereskan sesuatu dengan saudaramu, gak usah kamu datang kepada Tuhan. Ada ayat itu ya, benar ya? Benar ya? Kalau kita lagi marahan, ayat Tuhan berkata, bereskan dulu. Kalau udah beres, baru kamu boleh melayani Tuhan, boleh datang kepada Tuhan. Banyak yang dari kita ambil shortcut. Oh iya nih, gue lagi berantem, gue lagi ribut sama istri gue lagi ribut sama suami gue lagi ribut sama anak gue lagi ribut sama teman pelayanan gue. Yang dilakukan adalah tidak pelayanan, tidak datang ke gereja, tidak berdoa kepada Tuhan. Seakan-akan itu benar. Jadi manusia mengambil jalan yang lebih mudah ketimbang yang lebih benar. Yang benar apa, Bapak Saudara? Bereskan, ya, bereskan terlebih dahulu. Itu lebih benar, tapi lebih sulit. Tapi harus dilakukan. Jangan cari yang lebih gampang, tapi nggak benar dilakukan. Kita harus melakukan sesuatu yang lebih gitu, yang benar ketimbang yang gampang. Jadi kalau ada masalah dengan saudara kita, diberes sih, jangan malah mundur. Nah, yang selanjutnya kesimpulannya apa sih? Jadi siapa sih yang bertanggung jawab atas nyala api itu? Atas api kita sendiri? Siapa, Bapak Saudara? Yang bertanggung jawab siapa? Kita sendiri, betul. Kita sendiri yang harus jaga api kita. Meskipun banyak hal-hal eksternal yang jadi faktor api kita jadi redup, tapi yang bertanggung jawab itu adalah diri kita sendiri. Ketika pada waktu itu Harun dan anak-anaknya jaga api ya, terus ketika
ketika ada faktor eksternal gitu ya, seperti kemarin khotbah, ada hujan, ada angin yang bertiup. Aneh nggak kalau mereka nyalahin, ini nih gara-gara ada hujan nih, ini nih gara-gara ada angin, makanya api gue padam. Aneh nggak? Aneh. Itu mah sesuatu yang natural, sesuatu yang alami. Emang pasti ada hujan, emang pasti ada angin. Kalau kita menyalahkan keadaan, sebenarnya itu hal yang aneh. Kita nggak bisa mengontrol sesuatu yang di luar dari kendali kita. Menyalahkan hal yang nggak bisa kita kontrol, itu aneh. Yang bisa kita lakukan adalah hal-hal yang bisa kita lakukan. Oh iya, kalau ada angin, ayo kita tutupin apinya. Oh kalau ada angin, kita kasih kayu lagi biar apinya terus nyala. Oh kalau ada hujan, nah gue mesti kepikiran tuh pada waktu itu pakai apa ya? Tapi mereka kasih dia cara agar apinya tetap nyala. Mereka nggak sekedar cuma nyalain gitu. Nah itu sesuatu yang bodoh kalau menyalakan hal-hal eksternal gitu. Udah pasti terjadi, itu udah pasti terjadi. Jadi jangan menyalakan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, tapi lakukan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jadi bertanggung jawab atas api itu adalah diri kita sendiri. Imamat 6 ayat 9, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya begini. Inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu harus tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah harus tetap menyala di atasnya. Bapak saudara, kita lihat ya, Allah memerintahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Kepada Harun dan anak-anaknya. Berarti ini tugasnya satu orang? Bukan. At least di sini, at least ini ada 3 orang. Ada Harun dan anak-anaknya. Kalau dibilang anak-anaknya, berarti kan lebih dari 1 ya. At least ada 3 orang, Harun dan kedua anaknya. At least. Jadi jaga api bukan hanya soal tanggung jawab kita sendiri, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Ketika Adam jadi manusia pertama di Taman Eden di bumi ini, apakah dibiarkan sendiri? Dan dadah lu kasih makan itu macan, singa, jerapah, habis itu lu potongnya itu rumput-rumput segala macam, habis itu jangan lupa kasih nama, masuk pelihara yang lain tuh nggak bisa Adam sendiri. Makanya Adam diberikan penolong, yaitu Hawa, untuk membantu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sama nih, yang kayak Koriki bilang kemarin, Tuhan kasih law-nya, Tuhan kasih hukumnya, Tuhan kasih regulation-nya. Tapi Tuhan juga nggak kasih kita sendiri, karena tahu jaga api itu adalah hal yang sulit, hal yang sangat sulit. Sehingga Tuhan nggak cuma nyuruh Harun ya, sehingga Tuhan nggak cuma nyuruh anaknya Harun 1, tapi Tuhan nyuruh Harun dan anak-anaknya. Menjaga api adalah soal bersama-sama, adalah soal kolektif. Nggak bisa kita jaga api kita seorang diri. Nggak bisa pada waktu itu harus jaga seorang diri api bakaran itu. Harus dilakukan secara bersama-sama. Karena kita tahu kita butuh support system. Memang dari awal itu manusia diciptakan nggak individualisme, tapi sosialisme. Butuh manusia lain dalam hidup kita. Introvertnya orang itu pasti butuh support system. Saya ngerti saudara, ketika umur kita bertambah, saya sadari itu ya, ketika umur saya bertambah, itu memang sih networknya semakin besar ya, networknya semakin luas, kita jadi kenal lebih banyak orang, tetapi circle-nya makin kecil. Circle-nya pasti makin kecil, nggak tahu kenapa. Tapi mungkin ya karena energi kita udah nggak sebanyak kita prestasi muda gitu. Tapi circle kita sekarang makin mengecil. Kita harus punya support system. Makanya kenapa Tuhan bilang kalau kita cari pasangan
harus yang seimbang, harus yang seiman. Karena kita butuh support system. Saya support systemnya adalah Siska, nggak cuma Siska, sekarang Milan. Jadi hampir tiap malam kami ada sebuah keluarga, kami berdoa, hampir tiap malam kami berdoa. Saya sebagai imam adalah manusia biasa, yang pasti ada titik jenuhnya, yang pasti ada titik bosannya. Ketika saya redup, istri saya ingetin, "Beb, ayo doa dulu." Support system, ada yang ingetin, ada yang bantu ingetin kita. Saya redup, Siska redup, ada bilang yang ingetin, "Jadi mami, doa dulu." Nah, pentingnya kita punya support system. Jangan sampai kita nggak punya support system. Dalam keluarga, at least istri, suami, dan anak-anak harus jadi support systemnya kita. Makanya Kristen kalau khotbah tentang pernikahan ya pasti begini ya, Tuhan, istri dan suami gitu ya. Jadi kalau suami sama istri makin menjauh, mereka harus makin melekat sama Tuhan gitu ya. Jadi ada lemnya, ada Tuhannya gitu, saling support. Karena fungsi kita tuh beda-beda loh saudara. Bapak saudara bisa bayangkan ya, ketika pada waktu malam itu ya, pada waktu malam jagain api ya, ada yang ngantuk gak? Ada yang ngantuk gak? Pasti secara alamiah pasti ngantuk manusia. Pasti ada yang tidur. Ada yang udah kamu tidur dulu aja, gua jagain apinya. Udah kamu ambil dulu batang-batangnya, kumpulin kayu-kayunya. Nanti gue yang jagain apinya. Gue istirahat dulu ya, lu tolongin jagain dulu apinya. Ada fungsinya masing-masing. Satu orang tuh pasti sulit, pasti susah. Tapi kalau kita kerja sama tim, pasti apinya tetap menyala, apinya akan tetap terbakar. Jadi pentingnya kita punya support system. Di gereja kita ada yang namanya fuel, kita ada yang namanya WA group. Di tiap fuel ada WA group, saling menguatkan, saling bertanya, saling menyapa. Kerjaan gimana? Kok kemarin gak ke gereja, kemana? Ditanya. Orang tuh kalau ditanya happy kan? Happy. Orang gak cuma sendiri, tapi ditanya tuh happy. Ya tuh kalau ditanya, gimana kerjaannya Fit? Wah puji Tuhan, alhamdulillah. Wah lagi susah nih. Ditanya. Karena kita peduli ya. Karena kita peduli. Makanya biar api itu terus menyala ya, dan biar api itu membakar habis korban bakaran, yang kita lakukan adalah bekerja bersama-sama. Jadi kita saling melengkapi satu dengan yang lain, karena setiap kita punya fungsi yang berbeda dengan satu yang lain. Ada yang bisa jadi WL, ada yang bisa jadi usher, ada yang bisa jadi pemain musik, tapi kita semuanya saling melengkapi agar api di Hope Church tetap menyala. Itu saja doa Tuhan untuk hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat firman yang sudah kami dengar pada hari ini ya Bapa. Biar firman ini Tuhan boleh menemukan setiap kami Tuhan, agar setiap firman ini Tuhan boleh membawa terobosan yang baru bagi setiap kami ya Bapa, agar kami boleh memiliki tujuan-tujuan dalam hidup kami Tuhan. Tidak hanya motivasi ya Bapa, biar api itu terus menyala Tuhan. Kami memiliki tujuan yang jelas dalam Engkau Tuhan, dan kami juga mau ya Bapa berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada Tuhan. Setiap tantangan yang ada Tuhan boleh memperlengkapi kami, boleh mengangkat kami menjadi naik Tuhan Yesus. Setiap tantangan-tantangan yang kami hadapi Tuhan, kami hadapi juga bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami ya Bapa. Biar kami juga boleh menjaga setiap api ini Tuhan secara bersama-sama Tuhan. Kami nggak bisa Tuhan, kami tahu sangat sulit Tuhan menjaga api yang ada dalam hidup kami ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami memiliki komunitas, ketika kami memiliki support system Tuhan Yesus, kita bisa saling menjaga satu dengan yang lainnya Tuhan.
agar api kami boleh terus bernyala-nyala dalam Engkau Tuhan Yesus, dan kami boleh terus melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mau mengucap syukur dan bersama-sama kita mau berkat kepada Tuhan. Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas berkat dan hadirat-Mu yang begitu nyata selama ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang telah menyegarkan hati dan pikiran kami melalui firman-Mu Tuhan. Bapa, kami memohon curahkanlah berkat-Mu bagi setiap kami. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat, kuatkan dan teguhkanlah kami supaya api kami dapat terus menyala dalam menjadi saksi kasih-Mu dimanapun kami berada. Dan biarlah Tuhan kasih-Mu akan selalu ada menyertai bagi setiap kami. Dan seluruh jemaat Tuhan dengan iman percaya kita sama-sama katakan